Pakaian dalam berenda dilarang di Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan. Masalahnya, bukan tentang kesopanan atau menaikkan nafsu syahwat. Pada tahun 2014, negara-negara ini memperkenalkan peraturan yang mewajibkan pakaian yang bersentuhan dengan kulit, harus mengandung setidaknya 6% katun, karena kain sintetis tidak menyerap kelembaban, dan dapat menyebabkan masalah kulit. Pakaian dalam yang tidak memenuhi persyaratan ini, tidak akan tersedia di toko-toko di kawasan ekonomi. Melempar konfeti plastik non-biodegradable, dilarang di Alabama. Hukum kota telah melarang konfeti plastik karena tidak hancur, dan akhirnya berserakan di seluruh area hijau. Menurut Undang-Undang Kota, adalah melanggar hukum dan merupakan pelanggaran terhadap kota, jika setiap orang memiliki, menyimpan, menggunakan, memproduksi, menjual, memberikan atau menangani konfeti berbahan plastik yang tidak dapat terurai secara hayati. Namun, orang diperbolehkan menggunakan konfeti kertas. Memberi makan merpati di jalanan San Francisco adalah ilegal. Kota ini menyalahkan burung-burung tersebut karena telah menyebarkan penyakit dan merusak properti. Jika Anda ketahuan menyediakan makanan untuk merpati di kota, Anda bisa menghadapi denda yang besar. Bahkan, warga dihimbau untuk melaporkan pemberi makan merpati ke polisi. Memberi makan merpati akan mendorongnya kawin dan berkembang biak secara berlebihan. Selain itu, memberi makan merpati merugikan lingkungan kita dan juga merugikan burung. Merpati bisa kehilangan kemampuan alami mereka untuk mengais dan bertahan hidup sendiri. Billboard dilarang di Alaska, Vermont, Maine, dan Hawaii. Keempat negara bagian Amerika Serikat ini telah melarang papan reklame karena mereka ingin mempertahankan keindahan pemandangannya dan menarik lebih banyak orang untuk mengunjungi negara bagian mereka. Pengusaha di negara-negara bagian ini menyadari bahwa lanskap yang tidak tercemar akan mempromosikan pariwisata yang secara otomatis akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang. Larangan billboard juga menyamakan kedudukan antara bisnis lokal dan rantai nasional, setidaknya di satu media iklan. Orang harus mengikuti pedoman pemberian nama bayi di Denmark. Menurut undang-undang negara tersebut, pilihan terakhir untuk nama bayi harus berasal dari daftar 7.000 nama yang telah disetujui sebelumnya. Jika ada yang ingin nama berbeda, mereka harus mendapatkan persetujuan dari gereja lokal, dan nama tersebut kemudian ditinjau oleh pejabat pemerintah. Ejaan kreatif dari nama yang lebih umum sering ditolak. Undang-undang menyatakan bahwa anak perempuan dan laki-laki harus memiliki nama yang menunjukkan jenis kelamin mereka. Dari sekitar 1.100 nama yang ditinjau setiap tahun, 15-20% nama sudah ditolak. Mengenakan sepatu hak tinggi dilarang di beberapa situs bersejarah di Yunani. Kembali pada tahun 2009, Direktur Barang Antik Prasejarah dan Klasik Yunani mengatakan bahwa pengunjung wanita harus memakai sepatu yang tidak merusak monumen. Monumen-monumen ini memiliki lapisan, dan sepatu hak tinggi bisa saja melubanginya, karena memiliki tekanan seluruh tubuh pada mereka. Di antara monumen yang telah mengalami keausan, adalah Odeon di Athena, teater batu yang dibangun pada tahun 161 Masehi. Dilarang mengganggu pernikahan, pemakaman, dan layanan keagamaan di Australia. Jika Anda sengaja mengganggu pernikahan, pemakaman, atau upacara keagamaan di negara tersebut, Anda mungkin didenda $10.000, atau dipenjara selama 2 tahun. Jadi, jika pacarmu dinikahi oleh orang lain, kamu tidak bisa mencegahnya, dan harus menunggu jandanya. Undang-undang di Victoria menyatakan, bahwa menjadi penghuni rumah, atau memasuki tempat yang sering dikunjungi oleh pencuri, bisa membuat Anda dipenjara. Jika Anda ditemukan di halaman, atau di sekitaran rumah tersebut, juga tidak akan membuat Anda terbebas dari ancaman itu, meskipun Anda tidak tinggal di sana. Untungnya, undang-undang kuno yang tidak sepenuhnya sesuai di zaman modern ini, telah dicabut pada tahun 2005. Wanita yang sudah menikah, hanya bisa minum 1 gelas anggur di sebuah bar di Bolivia. Sebuah undang-undang di buku hukum kota La Paz menyatakan, wanita yang sudah menikah hanya diperbolehkan minum 1 gelas anggur di depan umum, untuk mencegah mereka mabuk-mabukan, lalu menggoda pria tak dikenal. Suaminya, dapat dengan mudah menceraikan sang istri, jika mereka terlihat mengkonsumsi di depan umum. Tampaknya, ini semua tentang kesetiaan masing-masing, namun hukum tetap berlaku. Dilarang menginjak uang di Thailand. Menginjak uang Thailand, baht, adalah ilegal, karena ada foto keluarga kerajaan negara itu di atasnya. Mencoreng citra keluarga kerajaan, telah melanggar hukum sejak 1908, dan itu juga bisa membuat Anda dipenjara. Namun, kecuali seseorang melemparkan banyak uang kertas dan koin di tengah jalan, maka, rasanya sulit untuk menghindarinya. Apalagi sedang keroyokan dengan warga lain. Menunjuk dengan kaki di Thailand, menyalahi hukum adat.
Menunjuk kaki Anda ke patung Buddha atau seseorang, mengangkat kaki Anda lebih tinggi dari kepala seseorang, atau meletakkan kaki Anda di kursi atau meja, dianggap sangat kasar di Thailand. Kebiasaan yang tidak biasa ini berasal dari budaya Buddhis, di mana kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang paling rendah dan paling kotor. Adalah ilegal, menyontek saat ujian di Bangladesh. Kementerian Pendidikan di Bangladesh telah meluncurkan kampanye melawan percontekan. Anak-anak berusia 15 tahun ke atas dapat masuk penjara jika mereka menyontek selama ujian akhir di negara tersebut. Bahkan, guru dan pengawas yang membantu siswa menyontek akan diberhentikan dari pekerjaan mereka. Meramal di Maryland adalah ilegal. Di kota Baltimore, membaca garis tangan atau meramal untuk mendapatkan imbalan dapat dihukum dengan denda $500 atau penjara selama 1 tahun. Meskipun tampaknya tidak ada yang mendukung peramalan, tidak semua orang merasa itu berbahaya bagi komunitas. Bisnis ramal-meramal harus berlokasi jauh dari sekolah dan tempat ibadah, serta memerlukan izin khusus dari Dewan Banding. Menyumpahi orang di Karibia adalah melanggar hukum. Wilayah ini memiliki undang-undang yang ketat terhadap penggunaan kata-kata tidak senonoh di depan umum. Ini mungkin tampak seperti salah satu undang-undang kuno yang jarang atau tidak pernah ditegakkan, tetapi jangan salah, di bagian ini, kata-kata kotor publik 100% bertentangan dengan hukum. Pada 2016, rapper 50 Cent ditangkap karena mengucapkan kata-kata makian selama konser. Dilarang menjual dan mengimpor permen karet di Singapura. Pada tahun 1992, permen karet dilarang di negara tersebut, tetapi mengunyahnya bukanlah hal yang ilegal. Pada tahun 2004, larangan tersebut diubah, dan sejak itu dimungkinkan untuk membeli permen karet terapi gigi dan nikotin dari dokter atau apoteker. Larangan itu diberlakukan karena pengacau mulai menempelkan permen karet di sensor pintu kereta api, kotak surat, di dalam lubang kunci, di tombol lift, tangga, dan dimanapun yang sulit dibersihkan. Adalah ilegal, menutupi wajah sepenuhnya di depan umum di Denmark. Pada tahun 2018, parlemen negara itu menyetujui undang-undang yang melarang penggunaan pakaian yang menutupi wajah di depan umum. Mereka berpendapat bahwa larangan ini akan mendukung integrasi dan keamanan publik. Namun, ini tidak sesuai dengan wanita muslim, karena mereka merasa didiskriminasi, karena mengenakan cadar adalah pilihan pribadi mereka, dan fatwa para ulama. Berfoto selfie dengan Buddha di Sri Lanka adalah ilegal. Perlakuan buruk terhadap gambar dan artefak Buddhis benar-benar dilarang di negara ini. Seseorang tidak boleh mengambil selfie dengan punggung menghadap ke Buddha, karena itu tidak sopan. Sejumlah turis Perancis dihukum berdasarkan pasal hukum karena mereka berpose untuk difoto berpura-pura mencium patung Buddha. Dilarang memegang salmon dengan cara mencurigakan di Britania Raya. Undang-Undang Salmon Act 1986 sebenarnya untuk memberikan batas perikanan salmon legal dan yang ilegal. Namun dalam satu pasalnya disebutkan bahwa memegang atau menangani salmon dengan cara-cara yang mencurigakan akan dikenai hukuman sesuai perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi harus bagaimana memegangnya? Salah satu provinsi di Kanada, Ontario, memiliki undang-undang yang melarang warganya mengeluarkan suara-suara berisik yang tak diperlukan. Aturan ini dibuat untuk membuat kota tersebut bebas dari polusi suara. Dalam salah satu pasalnya dinyatakan bahwa warga kota tak boleh sembarangan berteriak, bernyanyi, membunyikan peluit, dan membentak tanpa alasan yang jelas. Georgia, negara di Eropa Timur, mungkin adalah negara yang memiliki hukum paling aneh. Pemerintah negara itu melarang siapapun yang memelihara ayam, membiarkan ayamnya menyeberang jalan. Undang-undang ini diterapkan guna menertibkan lahan perumahan juga peternakan, agar ayam tak berkeliaran, dan mengganggu pengguna jalan. Di Perancis, dilarang menamai babi dengan panggilan Napoleon. Undang-undang yang berlaku, sebenarnya tak menyebut nama Napoleon secara spesifik, namun menyebutkan bahwa dilarang menamai babi dengan nama-nama mantan kepala negara. Karena, hal tersebut dinilai merendahkan, dan menghina sosok kepala negara. Undang-undang di Perancis ini masih tetap ditaati hingga kini, meski sejak 2013, penamaan babi tak lagi masuk ke ranah pidana. Vicks Inhaler, dilarang di Jepang. Obat alergi atau sinus yang mengandung bahan pseudoephedrine dan kodein dari luar Jepang, tidak boleh dibawa ke negeri ini. Meskipun alasannya cukup rasional, inhaler yang dijual bebas di luar Jepang, mengandung senyawa pseudoephedrine, yang terdaftar oleh Undang-Undang Obat Jepang sebagai zat yang dikendalikan. Pada dasarnya, di bawah hukum Jepang, membawa apapun ke negara ini, didefinisikan sebagai impor. Jika Anda membawa sebungkus keripik singkong sekalipun, secara hukum, Anda sudah terhitung mengimpor keripik singkong ke Jepang. Pada tahun 2008, Jepang mengeluarkan hukum metabo, bahwa warganya dilarang gemuk.
Pemerintah dapat mendenda, atau bahkan memenjarakan Anda, jika Anda cukup gemuk. Cara hukum ini bekerja adalah, jika Anda berada di antara usia 45 dan 74, dan Anda memiliki ukuran pinggang 35,4 inci atau lebih untuk pria normal, atau 31,5 inci atau lebih untuk wanita, maka Anda harus pergi ke dokter, dan meminta saran tentang cara mengecilkan pinggang Anda.